Kompas Pagi kembali kami lanjutkan bersama saya Maido Elfrina. Saudara, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi di tempat kejadian perkara di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tersangka Mario Dandi dibawa ke lokasi rekonstruksi TKP penganiayaan David Ozora. Ada 3 klaster rekonstruksi yang digelar, yang pertama adegan Mario menjemput AG di sekolah. Kedua, Mario dan AG menjemput Shane. Dan yang ketiga adalah adegan penganiayaan hingga korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi. Dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua itu, free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Ada 4 saksi lagi yang belum kita periksa dalam rangka memperkuat. Ini sekali lagi dalam rangka memperkuat unsur daripada perencanaan para tersangka ini. Selain Mario Dandi dan Shane Lucas, rekonstruksi penganiayaan David Ozora juga memeragakan peran AG, anak yang berkonflik dengan hukum. Saat rekonstruksi, saudara, AG diperankan oleh pengganti karena masih di bawah umur. Dari adegan rekonstruksi Jumat siang, usai menganiaya korban David Ozora, tersangka Mario Dandi memeragakan selebrasi. Selebrasi itu sesuai dengan video rekaman ponsel yang beredar di media sosial. Rekonstruksi korban David nampak sudah terkapar di pinggir jalan tak sadarkan diri. Sementara itu, tersangka Shane Lucas memeragakan dirinya merekam penganiayaan David menggunakan ponsel, kemudian Shane memberikan ponsel ke anak AG untuk terus merekam aksi Mario Dandi. Ponsel yang dipakai untuk merekam diketahui milik Mario Dandi. Nah, di sini ada momen peralihan handphone yang dalam posisi